Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube aku. Makasih untuk kalian yang udah mampir di sini. Makasih juga untuk dukung channel YouTube aku dengan cara like, subscribe, dan aktifkan lonceng yang ada di bawah ini. Oke, kali ini aku mau bahas tentang 7 sekolah dan universitas terangker yang ada di Indonesia. Siapa tahu salah satunya adalah sekolahan kalian atau yang mungkin dekat dengan wilayah tempat kalian tinggal. Jadi, kisah mistis memang masih melekat di kalangan keseharian orang-orang Indonesia. Tempat-tempat yang lembab, gelap, dan sepi identik dengan hal-hal mistis biasanya. Namun bagaimana kalau kesan angker itu terdapat di tempat-tempat yang bersih, ramai, terus dipakai untuk tempat-tempat menuntut ilmu seperti sekolah dan universitas. Meskipun sekolah atau universitas itu ramai oleh siswa-siswi, tapi tidak menutup kemungkinan ada sekolah-sekolah yang angker. Hal itu biasanya dipicu oleh kisah di balik sejarah bangunan itu sendiri. Oke, yang pertama, SMA Negeri 5 Bandung. Mungkin kalian orang-orang Bandung sudah nggak aneh lagi ya dengan cerita SMA Negeri 5 Bandung. Bukan hanya soal keangkerannya saja, tapi sekolah yang terletak di Jalan Belitung, Kota Bandung ini katanya terdapat sosok nenek Belanda yang bernama Nancy. Bangunan yang sekarang digunakan untuk sekolahan ini adalah rumah keluarga Nancy. Pada suatu ketika terjadi aksi bunuh diri yang dilakukan oleh Nancy karena cintanya yang tidak direstui oleh orang tuanya. Sampai saat ini warga pun mempercayai jika ada yang memutari lapangan sekolahan selama 3 kali, katanya mereka bisa melihat sosok penampakan hantu Nancy di sekitar jendela sekolahan tersebut. Lanjut yang kedua, SMA Tugu Malang. Gabungan dari sekolah SMA 1, SMA 3, dan SMA 4. Kisah angker di sekolah ini terletak pada lantai sekolah yang sering mengeluarkan bercak darah. Karena merupakan bangunan lama, ubin di sekolah ini masih ubin yang berwarna kuning kecoklat-coklatan gitu. Namun ada yang aneh di ubin sekolah yang berwarna kuning ini sering ditemukan bercak merah seperti darah
sampai kecoklatan. Konon, meski ubin ini diganti, keesokan harinya tetap menimbulkan bercak-bercak darah tersebut. Salah satu cerita yang beredar, konon katanya salah satu penyebab munculnya bercak darah di sekolahan tersebut, di lantai sekolahan tersebut, karena dulunya sekolahan itu menjadi tempat penyiksaan para tentara. Beberapa orang yang berusaha ingin mengganti ubin tersebut, ada yang tiba-tiba jatuh sakit dan kesurupan. Jika kamu berkunjung ke wilayah kompleks SMA Tugu, kamu akan mendapati bercak-bercak ubin berwarna merah, seperti foto di lorong-lorong itu. Yang ketiga, SMK Negeri 2 Yogyakarta. Siapa yang pernah ke Yogyakarta atau yang tinggal di Yogyakarta? Kota yang dijuluki sebagai kota pelajar ini tak kalah menyeramkan. SMK Negeri 2 Yogyakarta ini salah satunya. SMK Negeri 2 Yogyakarta ini adalah salah satu sekolah yang terkesan angker. Salah satu sekolah tertua di Yogyakarta ini terkenal dengan sebutan STEMSA atau Princess Juliana School. Banyak lokasi yang terkenal angker di SMKN 2, terutama di lorong gedung utama menuju ruang otomotif. Pernah ada salah satu murid perempuan yang pingsan tiba-tiba di lorong tersebut. Lokasi lain yang terkenal angker juga ada di perbatasan SMKN 2 dan SMKN 3. Lokasinya tepat berada di depan koridor pintu perbatasan SMKN 2 dan SMKN 3. Banyak yang mengatakan kalau kamu masuk ke ruangan itu, kamu tidak akan keluar lagi untuk selamanya. Nggak tahu bener nggak tahu enggak ya. Lanjut yang keempat, SMA Negeri 3 Yogyakarta. Masih di kota Yogyakarta. Kisah angker kali ini datang dari SMA Negeri 3 Yogyakarta. Selain terkenal mencetak siswa dan siswi berprestasi, sekolah ini pun terkenal dengan cerita-cerita mistis yang tersimpan di gedung sekolahnya. Ada sebuah ruangan di pojok timur, tepatnya di ruang kimia 1, yang mempunyai kisahnya tersendiri. Konon, di ruangan ini terdapat lorong yang terhubung dengan ruang biologi 2 di pojok barat, dan bahkan tersambung hingga ruang 8G di SMPN 5 Yogyakarta. Di ruangan ini juga terdapat sosok perempuan berambut panjang serta suara-suara aneh yang terdengar di sepanjang lorong tersebut. Lanjut, yang kelima, masih di kota Yogyakarta, yaitu SMA Negeri 6 Yogyakarta.
menyimpan banyak misteri. Tepatnya sekitar tahun 2008-2011 ketika Yogyakarta digemparkan dengan siswa-siswa yang tawuran, terjadi kisah mistis yang dialami dua pelajar di sekolah itu. Diceritakan, kedua pelajar tersebut hendak mengembalikan alat drum band yang dipinjamnya untuk keperluan sporteran. Keduanya pun masuk melewati gerbang barat dengan diantar security atau penjaga sekolah menuju lantai 2 ke tempat mereka menyimpan alat musik tersebut. Namun ketika mereka mulai berjalan, mulai tercium bau-bau anyir yang menambah kesan-kesan seram pun kembali muncul ketika mereka usai mengembalikan alat drum band tersebut dari lantai 2. Ketika ada salah satu dari mereka yang namanya dipanggil-panggil oleh sosok perempuan berambut panjang. Selain sosok perempuan berambut panjang, SMA Negeri 6 juga terkenal dengan sosok penampakan kera bermata merah. Lanjut yang keenam, Universitas Indonesia. Kisah angker kali ini datang dari universitas terkemuka di Jakarta, yaitu Universitas Indonesia. Cerita yang paling populer di kalangan mahasiswa-mahasiswa UI adalah hantu wanita yang berjalan tertatih-tatih dengan kepala yang terkulai di sekitar gedung rektorat. Menurut cerita yang beredar, sosok perempuan tersebut adalah arwah yang dulunya gantung diri. Ada juga cerita yang sempat melegenda di gedung Fakultas Ilmu Budaya UI. Beberapa mahasiswa menuturkan gong yang ada di ruangan tersebut kerap berbunyi sendiri. Bahkan ada yang melihat ada penampakan sosok nenek-nenek. Tak hanya gedungnya, stasiun UI juga terkenal angker. Pernah diceritakan ada mahasiswi UI yang naik kereta dari stasiun UI ke stasiun Tebet. Di dalam kereta, si mahasiswi tersebut merasa kebingungan dan keanehan karena semua penumpangnya itu terlihat pucat dan berdiam tanpa sepatah kata pun. Bahkan hingga laju kereta yang sangat kencang dan hanya berhenti di stasiun Tebet. Ketika sampai di stasiun Tebet, si mahasiswi tersebut ditanya oleh petugas keamanan yang kebingungan dari mana datangnya si mahasiswa ini karena petugas tidak melihat ada kereta yang lewat. Aneh kan? Lanjut yang terakhir, yang ketujuh, Institut Pertanian Bogor.
Kisah angker di kampus IPB biasanya terjadi di sekitar asrama kampusnya. Cerita yang beredar, pernah ada sekumpulan pemuda yang sedang asik bermain Uno. Di kamar tiba-tiba terdengar suara ketukan jendela dari luar. Lalu terdengar suara bapak-bapak, "Dek, tutup jendelanya, sudah malam." Lalu lekas tidur. Padahal kamar pemuda tersebut terletak di lantai 5 yang ketinggiannya mencapai 20 meter. Sungguh tidak masuk di akal kalau dipikir ya. Secara logika mana ada orang yang sanggup menggapainya untuk mengetuk-ngetuk pintu jendela. Oke, jadi itu 7 sekolah dan universitas yang terangker di Indonesia versi aku. Jangan lupa makasih kalian yang udah nonton video ini, dan jangan lupa kalian like, subscribe, dan aktifkan lonceng yang ada di bawah ini. Oh iya, komen-komen juga ya supaya menginspirasi gue juga ke depannya. Dukung terus channel aku.